Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khaira Ulfa dari Prodi PGSD Universitas Al-Muslim Unid I semester 4. Nah, di video ini kita akan belajar yaitu tentang perubahan wujud benda atau zat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian wujud benda. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yaitu: pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau istilah lain deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda yang pertama itu membeku. Nah, teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini ada contoh dari bentuk wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua, serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya.
Berikut ini beberapa contoh perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah jadi gas. Nah teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua, pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lain dari deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Oke teman-teman, agar kita memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, peristiwa perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham ya teman-teman? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam-macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua.